Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Sinta Febiana dalam mata pembelajaran PPKN kelas 7. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, siapkan dulu buku pembelajaran dan buku tulisnya. Bukalah bab 3. Kalian juga harus catat. Ini adalah materi penting untuk kalian pelajari. Gitu ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, kita tahu yang namanya sejarah ya. Sejarah dulu, sejarah kita dapat merdeka itu karena adanya pahlawan-pahlawan yang berjuang, terus sejarah adanya undang-undang. Nah, kita akan mempelajari dulu mengenai sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Nah, kalian perhatikan kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menghayati nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendukung kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, siswa dapat mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak kita belajar sejarah dulu. Sejarah perumusan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa ada UUD tersebut? Kita lihat dulu di sini. Baca ya anak-anak ya. Kalian sambil membaca buku juga sambil menyimak video ini karena sangat penting. Nah, kita belajar itu konstitusi. Pelajaran konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Anak-anak kalian buka bukunya, di situ ada konstitusi, dari bahasa Latinnya juga ada ya anak-anak ya. Nah, konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Nah, itu dinamakan konstitusi tertulis, berisi aturan pokok dasar negara, ya. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan yaitu pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. MPR itu apa? Kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, apalagi
Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangannya. Itu dinamakan konvensi. Nah, menurut pakar hukum WDICS, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Yang kita tahu, kita menganut paham demokrasi. Itu tepat untuk Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Nah, Undang-Undang Dasar itu supaya tidak kekuasaannya tidak bersifat sewenang-wenang. Para pemerintahan tidak bersifat sewenang-wenang, makanya diadakannya Undang-Undang Dasar. Itu fungsi khasnya ya anak-anak ya. Dan fungsi khas untuk mewujudkan melindungi hak warga negara. Undang-Undang Dasar itu untuk melindungi hak warga negara. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Nih, gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme itu. Ditulis ya anak-anak ya. Nah, Indonesia dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kedaulatan paling tinggi adalah di tangan rakyat. Itu pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lanjut. Menurut Jimli Asidik, konstitusi bukan undang-undang biasa. Jadi konstitusi itu bukan undang-undang biasa, anak-anak. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Lembaga legislatif itu seperti DPR, anak-anak ya. Nah, dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.